Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini kabar yang kurang baik untuk Anda para konten kreator gitu. Terutama Anda yang suka-suka ngejelekin Agus ya. Anda akan dilaporkan tuh ya. Ini ada 2 apa 3 orang yang akan dilaporkan karena menyenggol-nyenggol Paduka Agus gitu. Hati-hati Anda ya. Jadi gimana video kami tentang konten kreator yang akan dilaporkan oleh kuasa hukumnya Paduka Agus? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Jadi menambahkan list-list bahwa Novi ini punya pasukan cyber, Pak. Keren deh Novi ya. Pasukan Saya ada cyber. di handphone saya, buktinya kalau mau nanti saya kasih ke Mas bisa upload di situ ya. Di mana Novi ini bergabung dengan kroni-kroninya memerintahkan, antara lain ada Koko Hiroshima di situ. Ada juga pasukannya dia Asal Lambung Banda ya. Ada Jessica, ada beberapa lah 5-6 orang di situ, jenderal-jenderalnya mereka. Ya, yang dimana ketika saya lihat TikToknya, saya lihat media sosialnya, isinya itu banyak ujaran kebencian dan muatan kebencian terhadap Agus. Jadi ini kelihatan orkestra Pak. Ya kan, satu mini jelek semua ikutin deng gitu. Inilah yang menjadi kenapa seolah-olah Agus itu dibenci. Ya, nggak mungkin tiba-tiba masyarakat tuh benci Agus di situ. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kenapa yang suka itu nggak berani ngomong? Yang suka itu diserang sama cyber. Ya. Dan saya menyaksikan sendiri, kalau bisa, kalau mau wawancara anak saya juga boleh. Anak saya ini masih di bawah umur. Ya, dia lagi live TikTok diserang. Ya, dikata-katain kebun binatang, AMJ lah, apalah, anak kecil loh, dan dia nggak tahu apa-apa loh, ya. Terus bukan cuma itu, alat kelamin dikata-katain, alat kelamin laki-laki, alat kelamin pria. Ya seharusnya sih kalau anak di bawah umur jangan kasih live begitu, bahaya. Memang kan ada juga peraturan dari, mohon maaf ya, dari platform sebelah itu tidak diperbolehkan anak kecil live begitu ya. Dan ini butuh pengawasan juga begitu. Jadi untuk Anda Mbak Asam Lambung ya, Koko Anda dilaporkan tuh ya karena menyebar, karena Anda merupakan itu cyber begitu kan dari timnya Novi gitu. Berarti semua sekarang yang men-state, tapi kan di platform sebelah itu ada namanya men-state, mereaksi gitu ya. Apa perlu kita kasih tahu begitu bahwa ngereaksi gitu kan? Kebebasan pendapat Anda sudah mulai terganggu sekarang ya. Si Koko sama Mbak Asam Lambung nanti tuh. Anda sudah masuk dalam pasukan cybernya Teknovi ya. Mudah-mudahan saya sih mereaksi begitu ya. Kita lanjutin sebentar. Ya, berbeda sama si ODGJ yang sering Agus pindah Firdaus pindah ya. Teman-teman ya. Jadi surat kuasa itu bukan hanya verbal ya Bang ya, harus betul. Ada surat kuasa, harus ada otentik. Nah, ini kita akan tanda tangani bersama. Ya. Jadi ini surat kuasanya, di sini ada nama saya. Untuk apa sih? Nama saya di sini ya. Intinya saya menangani permasalahan terkait dengan korban yang bernama Agus ya, Agus Salim, dan ini termasuk dalam pasal 28 Undang-Undang ITE ya, pasal 28 pasal 45 dan lain-lainnya. Jadi ini nanti ada juga beberapa perkara juga yang akan kita ini kan, termasuk dengan permohonan audit rekening yayasan dan lain-lainnya gitu. Jadi ini saya tangan dulu sebelum saya berbicara ya. Saya parah dulu, saya takut karena belum ada surat kuasa. Betul. Kita jangan sampai saya di prank kan gitu. Tapi kalau ini orang benar nggak mungkin prank. Capnya juga cap basah ini teman-teman ya. Cap basah ya. Ini langsung saya tanda tangan surat kuasa. Oke. Parap Bang Afin. Dan saya tanda tangan juga ya, tiap halaman. Tiap halaman. Ya. Tiap halaman diparap aja. Iya. Oke, tanda tangan saya tiap halaman sudah. Ya. Oke. Bang. Siap. Makasih. Jadi sudah resmi dan sah teman-teman. Oke ya. Resmi dan sah, Bang Firdaus Owiwobo sudah masuk dalam tim kuasa hukum secara resmi. Ya. Law firm. Ya. Oke.
Tapi sebenarnya kalau ini kan kasus ini udah selesai, apalagi yang harus dikuasa hukumkan begitu kan? Ini kan sudah selesai. Kalaupun sebenarnya kalau tidak mau ada lagi bahasa-bahasa netizen yang bagaimana bengkok ke sana bengkok ke sini, sebenarnya yuk kita clearkan sama-sama. Kan kemarin sudah minta maaf. Suasana damai, suasana indah, begitu indah juga kita lihat di Kemensos kemarin ya. Udah selesai sebenarnya ya. Uangnya tinggal dialihkan. Jadi nanti kalau uangnya sudah dimiliki sama Agus begitu kan, udah selesai gitu. Tapi apakah ini untuk jaga-jaga sebenarnya biar tidak ada begitu uang itu dikembalikan, biar yang suka nge-state ini dibungkam lagi, biar tidak ada itu yang begini-gini, yang ngawasin Agus lagi mungkin Paduka Agus gitu ya. Hati-hati ya. Ini udah masuk babak baru ini gitu kan Gus, luar biasa Anda Gus ya. ITE ya, ITE-nya bukan pencemaran nama baik, tapi penyebaran konten ujaran kebencian yang mengandung sara, dan salah satunya adalah disabilitas teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman lihat ada juga video di mana yang namanya Novi itu joget sama sebelahnya ada satu orang pakai kacamata dan pakai perban di situ. Nah, sudah dilaporkan Agus, juga tuh. Ya. Dan Yolo. itu Mbak saya Yolo sudah konsul dengan Mabes Bareskrim, itu memenuhi unsur sara di situ ya. Karena sudah jelas itu menandakan orang yang buta ya si Agus itu. Nah, dan yang kami laporkan saat ini yang sudah kami somasi bukan hanya satu, tapi sudah 3 orang. Ya. Siapa aja tuh, Bang? Jadi pertama adalah Novi Pratiwi, kedua adalah Koko Hirocimot, ya, dan ketiga adalah Asam Lambung Melanda. Tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa orang lain yang sedang saya research, dan tim LQ Indonesia Law Firm sedang mengumpulkan bukti awal. Ya, jadi kalau belum ada bukti awal kami belum berani somasi. Nah, 3 ini kita udah ada bukti awal, kita somasi. Minggu depan kalau mereka tidak mengikuti apa yang sesuai somasi, kami akan laporkan ke kepolisian. Dan untuk informasi kepada teman-teman, saya sudah menghubungi Bapak Kapolri Listio Sigit dan Bapak Kabareskrim Wahyu Widada. Ada handphonenya, nanti kalau teman-teman mau lihat PA-nya boleh di situ. Beliau sudah berjanji akan menindaklanjuti karena ini adalah permasalahan serius. Iya, ya. Yang membuat gaduh. Yang membuat gaduh satu Nusantara di situ. Ya. Jadi, kan juga dari ketiga orang itu kan pasti banyak juga yang pertama di platform TikTok. Apakah nanti akan dicari satu persatu? Ya, banyak juga di sana begitu kan, bukan hanya yang 3. Tapi yang joget-joget sama Tenopi kan Mbak Yolo Ina. Kok nggak berani juga itu ya? Apakah berani sama anak kecil aja begitu kan? Kita sebagai pemula begitu, hanya berani pada kita yang sedikit-dikit ini ya. Mbak Yolo ini kan harus juga itu. Bunda Korla juga itu sering juga tuh harus dilaporkan juga itu. Ya, siapa tuh? Wiroka juga di situ ada tuh, ya. Tapi enggak berani kayaknya, hanya berani sama kita-kita yang kecil-kecil saja begitu, ya. Biar adil sih semua dilaporkan coba. Banyak sekali di luar sana emang yang lebih bahasanya yang lebih wow juga banyak. Ya. Itu juga dong. Apakah tidak berani, ya? Dari ketiga orang itu kan pasti banyak juga, terutama di platform TikTok ya. Apakah nanti akan dicari satu persatu untuk segera disomasi atau seperti apa? Karena kan kalau setiap hari silakan Bang. TikTok muncul. Jadi begini, permasalahan itu pandangan hukum saya itu berkaitan dengan public figure, karena si Novi ini public figure ya. Lalu satu lagi wanita yang membuat Koko meme itu juga Koko Hirocimot itu juga public figure. Jadi ini membuat semua ini menjadi viral, sehingga itu merupakan bagian daripada bukti tambahan kami bahwa itulah acuan kami sehingga masyarakat ini terkontaminasi akibat video mereka ini gitu. Jadi ikut-ikutan membuli Agus. Jadi efek daripada pembuatan video yang dilakukan oleh Novi dan kawannya ini, jadi mempengaruhi orang-orang yang rakyat biasa yang melakukan kegiatan yang sama, membuat video meme menghina klien kami, Saudara Agus Salim gitu. Jadi itu jadi efek domino daripada pembuatan film mereka itu. Jadi kita itu sebagai bukti pembanding. Dan juga nanti ketika kami bikin LP, saya akan jabarkan ya modus-modusnya mereka, modus operandinya. Jadi yang dilakukan ini oleh mereka adalah TSM, terstruktur, sistematif, dan masif. Kenapa saya bilang terstruktur? Ya, jadi dia dalam frekuensi waktu tertentu ya selalu mengadakan meeting.
antara jenderal-jenderal cybernya itu. Kita ada bukti cuplikan video ya, dan beserta nama-nama orangnya tersebut. Ya, jenderal-jenderalnya tersebut, yang dimana kalau Anda lihat satu persatu di mereka punya medsos, itu kontennya ya konten menggiring terhadap Agus, menjelekkan Agus, dan menopang si Novi di situ ya. Jadi terstruktur, sistematif di situ, dan masif. Kenapa masif? Setiap masing-masing dari mereka ini punya cyber army. Ya, setiap jenderal-jenderal mereka ini kayak Koko Hero, asam lambung Melanda di situ ya. Itu ngeri ya, pergerakannya memang Koko Cimot sama asam lambung ini ngeri ya. Ada tim cybernya begitu. Sering ada pertemuan. Itu kan Komal live di, mohon maaf ya, di TikTok sana ya, ada Komal live di situ ya. Jadi siapapun bisa masuk di situ ya. Bukan hanya kalau memang itu tujuannya untuk menggiring, bukan di Komal ya. Dia akan buat via Zoom atau via apa yang bisa sebar di sosial media begitu ya. Tapi karena itu sifatnya sosial media, makanya di situ. Kalaupun ada tujuannya untuk menjatuhkan, itu disalahkan, nggak mungkin juga orang akan buka Komal di situ. Ngerti Komal nggak sih? Di live TikTok itu ngerti kan ya? Jadi itu siapa bisa masuk begitu ya, siapa bisa nempel di situ. Itu bukan sebuah acara untuk bagaimana mengatur siasat, strategi dan apalah, bukan. Jadi banyak sekali sebenarnya kesalahannya tadi itu. Pertama, membiarkan hanya di bawah umur live. Itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, itu tidak diperbolehkan. Tahu anaknya memang dunia persosial media itu ngeri sebenarnya ya. Anak di bawah umur itu jangan biarkan live. Ya, tapi perlu juga sekarang untuk mengetahui bagaimana caranya orang live, bagaimana caranya orang apa begitu. Itu bukan menyusun strategi atas, tapi aduh. Jenderal. Ya, setiap jenderal-jenderal mereka ini kayak Koko Hero, asam lambung Melanda di situ ya. Itu mereka punya cyber army yang mereka kerahkan untuk ya menyerang. Jadi sama halnya dengan dinas sosial di situ, Arief Wismansyah bilang bahwa dia punya medsosnya Kota Tangerang itu sempat down ya. Dicurigai karena dia bilang banyak yang tidak dikasih informasi yang update. Maksudnya adalah itu cyber army. Ya, jadi karena laporan dari cyber army itu di take down, teman-teman ya. Jadi inilah yang dia lakukan. Saya punya TikTok juga ada beberapa konten yang di take down, dilaporkan harassment. Padahal nggak ada harassment sama sekali. Illegal access dong. Iya. Illegal access tuh jatuhnya ntar. Nah, makanya tapi satu-satu dulu Bang, kita hajar dulu yang ujaran kebencian. Dan kami juga menghimbau ya kepada, nanti kita tidak menutup hanya saya dan Bang Firdaus, law firm lain, lawyer lain yang kira-kira terbeban ya, bukan mau cari sapansos ya, terbeban untuk menciptakan ruang lingkup dunia maya yang bersih. Ayo bergabung sama kami, masing-masing kita satu-satu kita LP-in di situ. Betul. Kita seret mereka semua ke penjara. Kalau perlu penjara Bareskrim penuh dengan cyber kriminal, kita masukin di situ ya. Jadi ini biar menjadi pelajaran buat mereka. Apalagi sekarang Pak Prabowo ini membersihkan Kemenkominfo. Judol. Itu judol dibersihkan. Kan kita tahu orang judol juga ada permainan judi online dan lain-lain. Sehingga ini sekarang tidak ada lagi, nanti ada cyber seperti ini kan, tim buzzer seperti ini yang membuat negara ini kacau gitu. Jadi gara-gara cyber mau mencet tombol dengan 1000. Itu yang mau dibersihkan sama Pak Prabowo, itu judol ya. Situs-situs berbahaya, situs-situs itu loh ya, itu dibersihkan. Aduh, gimana sih ini ya, sekali-kali ya main lain lebih paham. Kalau video ada yang di take down itu ya, sama si platform itu ya, itu memang kontennya sensitif, itu sistem otomatis menghapus, men-take down gitu ya. Kalaupun ada laporan nanti diverifikasi juga sama si TikTok begitu kan, diverifikasi bener ndak, sesuai ndak begitu ya. Kalau memang sesuai dan masuk dalam kategori misalnya layak untuk di take down, otomatis. Tapi di sana juga verifikasinya ada begitu loh ya. Jadi bagaimana sih ini, sekali lagi sebetulnya ini kan sudah kita dikasih kebebasan untuk berpendapat begitu. Kalau orang-orang ini dibiarkan, ini mengekang kebebasan kita kembali yang sudah kita terjaga ini, lah bagaimana begitu ya.
Anggap saja sekarang memang menyebar itu kan dari statement video ya, yang direaksi juga sama Koko, yang dari sama asam lambung. Itu kan dari video-video yang di-share begitu loh. Ya. Jadi kalaupun itu nanti berbahaya pasti otomatis di take down. Ya. Kok Pak Prabowo larinya lagi nih? Itu judul yang mau dibersihkan ya. Akan dibersihkan, memang situs-situs berbahaya akan dibersihkan. Judul-judul itu akan dibersihkan semuanya begitu. Bukan orang kebebasan untuk berpendapat seperti ini, Mas. Wow. Wali Kota Tangerang yaitu Arief Wismansyah ya. Arief bilang bahwa Kabupaten Tangerang itu Dinsos diminta untuk menemani Bareskrim. Jadi Bareskrim lah yang melakukan penyidikan untuk mengambil bayi-bayi Pak ya, hasil dari ODGJ. Jadi katanya ODGJ itu melahirkan anaknya nggak diurus, jadi diurus sama Novi. Tetapi diduga kata si Arief Wismansyah ini ada yang namanya perdagangan orang. Jadi diduga nih bayi ini diperdagangkan di situ kata si Arief TPPO. Nah itu jelas sekali dia yang tulis di situ. Jadi bukan kata Alvin Lim tapi kata si Tangerang. Dan ini bukan cuma satu media. Kalau satu media kita bisa anggap siapa tahu hoax nih di situ ya. Dan juga yang parahnya itu adalah setelah dilakukan hal seperti itu, tiba-tiba medsosnya Dinas Kota Tangerang itu, dinsosnya itu down di situ ya. Jadi menambahkan list-list bahwa Novi ini punya pasukan cyber Pak. Ya. Saya ada di handphone saya. Ini tuduhannya sudah serius ya, perdagangan loh, trafficking itu bahaya itu. Ya janganlah ya, jangan ada tuduhan-tuduhan ini lagi. Ini kasus sudah selesai. Yuk kita berdamai lagi begitu, tidak ada babak baru lagi. Kita fokus ke hal yang lebih penting, lebih urgensi, bagaimana mengembangkan bangsa ini ke arah yang lebih maju. Ya, jadi tidak usahlah kita fokus-fokus lagi sama hal-hal kayak gini gitu, ungkit-ungkit kesalahannya orang begitu kan. Kita fokus bagaimana negara ini maju ke depannya, bagaimana kita berpikir ke depannya, kita berusaha biar masyarakat kini terdidik dengan cara kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa begitu dong ya. Jangan lagi ada muter ke sana kemari lagi dong. Aduh. Tapi intinya sebetulnya tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.